Demi mempersiapkan diri menuju Piala Asia, tentu saja Coach Shin harus benar-benar memperhatikan segala sektor yang kurang. Dan bila melihat hasil dari 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia kemarin, jelas salah satu faktor kebutuhan itu ada pada sektor kiper. Emang Hernando ini bisa tampil bagus saat melawan Filipina. Namun ketika melawan Irak, jelas belum tentu bisa demikian, karena bagaimanapun level Asia dan ASEAN itu berbeda. Untuk itulah, pencarian kiper terbaik pun sampai sekarang masih terus dilakukan. Nah, kita tentu tahu kalau ada satu nih nama kiper keturunan yang kini main buat Inter Milan, Emil Audero Mulyadi, di mana ia baru saja melakoni pertandingan melawan Benfica di Liga Champions. Dan meskipun harus merelakan gawangnya jebol 3 kali, namun secara keseluruhan, Emil mampu tampil apik layaknya kiper level Eropa. Yang mana salah satu penyelamatan epiknya jelas saat sukses menghalau sepakan roket Angel Di Maria. Setelah pindah dari Sampdoria, Emil Audero emang jarang mendapatkan kesempatan bermain buat Inter. Hal yang wajar mengingat persaingan di pos kiper Nerazzurri sendiri emang ketat. Sebab di sana masih ada kiper kawakan Yann Sommer yang didatangkan dari Borussia Mönchengladbach. Meskipun begitu, soal urusan kualitas, Emil jelas nggak usah diragukan lagi. Terutama saat membela Sampdoria, di mana Emil mampu mencatatkan 169 penampilan bersama tim berjuluk Il Blu Cerchiati tersebut. Yap, di musim ini sendiri, Emil didatangkan oleh Inter dengan status bebas transfer. Namun, ia juga tahu kalau nggak mudah mendapatkan tempat utama, sebab masih ada nama Yann Sommer. Dan terlebih, Emil sendiri sebelumnya juga sempat menepi sangat lama akibat cedera bahu di musim 2022-2023. Untuk itulah, ia masih membutuhkan waktu untuk paling tidak mencapai kondisi terbaik seperti semula. Yap, setelah sekian lama menunggu, akhirnya momen yang dinanti tiba. Emil melakukan debut buat Inter di laga resmi. Bertandang ke markas Benfica, Inter yang sejatinya udah lolos, tampil dengan mayoritas pemain lapis. Sedangkan Benfica sendiri jelas masih ingin paling tidak mengamankan posisi ketiga agar bisa masuk Liga Eropa. Untuk itulah mereka tampil full tim dan sangat agresif. Yap, apa yang diprediksi pada akhirnya terbukti. Benfica bahkan mampu unggul 3 gol di babak pertama, di mana 3 gol tadi semuanya diakibatkan oleh kesalahan lini belakang, sehingga mau kipernya siapapun juga bakal sulit mencegahnya. Tentu saja, ini menjadi debut yang cukup tak mengenakan bagi Emil. Tapi di satu sisi, ia juga sadar kalau di level Liga Champions emang begini. Dan benar saja di babak kedua, Emil mampu menjaga gawangnya dengan baik, di mana salah satu save terbaiknya jelas saat sukses menghalau sepakan roket milik Angel Di Maria. Sontak Di Maria sendiri yang melihat itu, seolah tak percaya karena bolanya benar-benar melengkung dan menukik. Tapi masih bisa diantisipasi. Dan hasil baik buat Inter. Mereka berhasil comeback dan sukses menutup laga dengan skor 3-3. Dia melihat aksi Emil yang emang punya level grade A++ buat Indonesia, pastinya membuat Coach Shin semakin ngebet agar PSSI segera bisa mempercepat proses naturalisasinya. Apalagi pihak ayah dan Emil sendiri kabarnya juga udah mau nih. Jadi semisal nggak bisa main buat Piala Asia, paling tidak masih bisa main untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, PSSI sendiri menurut seorang komentator sepak bola, Roni Pangemanan, atau yang lebih dikenal dengan Bung Ropan, menjelaskan lewat kanal YouTube-nya, jika ia telah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai masa depan posisi penjaga gawang tim nasional. Di mana nama Cyrus Margono yang main di Yunani bersama Panathinaikos, kabarnya udah oke. Tinggal si Kang Emil nih yang masih proses lebih lanjut. Kemungkinan ada, tapi registrasi baru lagi untuk tahun depan. Semoga ya, kita berdoa bersama semoga tahun depan itu ada 1 atau 2 penjaga gawang yang masuk. Cyrus Margono sudah oke, maka tinggal Emil yang diurus. Ucap Bung Ropan.
Ya pada akhirnya bila nantinya nih Kang Emil ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia, maka itu bisa jadi sebuah anugerah sebab bagaimanapun untuk bersaing di level Asia emang dibutuhkan pemain dengan level atas. Bukan maksud menjelekkan kualitas kiper yang udah ada, tapi faktanya kan emang untuk bersaing di level Asia, kiper yang main di Liga 1 masih kurang kualitasnya. Namun bukan berarti peluang kiper-kiper seperti Nadeo, Hernando, hingga Muhammad Riyandi serta Adi Satrio ini tertutup. Tinggal gimana mereka membuktikan aja kualitasnya. Baik dari segi refleks, positioning, build up, dan pastinya kemampuan untuk mengatur lini belakang. Jadi apapun itu, tetap semangat buat kiper-kiper di Liga 1 Indonesia, oke?